Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita masih belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran ke-6. Ada apa di pembelajaran 6? Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Kalian lihat ada jalan raya yang dipenuhi dengan kendaraan bermotor. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Amati gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang diceritakan gambar di atas? 2. Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Jawabannya, di jalan raya banyak manusia yang mengendarai kendaraan bermotor. Ada bis, mobil, dan motor yang bergerak karena mendapat energi bensin. Salah satu jenis minyak bumi. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Sekarang buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Pernahkah kalian melihat sebuah poster? Carilah gambar poster dan gambarlah sesuai dengan penggunaan energi minyak bumi secara hemat dan bijaksana. Ini adalah beberapa contoh poster yang bisa kalian tiru dan amati. Boleh juga kalian menggambar dengan ide gambar sendiri ya. Warnai dan berilah kata-kata yang bijak untuk kita menghemat BBM. Ayo membaca. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama sekali, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbangi setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Jawabannya, maksudnya kita boleh membeli dan menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Contoh, saat mengisi bensin, saat mengganti oli kendaraan, saat memasak dengan gas, dan lain-lain. Kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Jawabannya, maka warga dapat menuntut kepada negara dan bisa menimbulkan ketidaknyamanan serta perasaan tidak adil. 3. Sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Maksudnya kita harus ikut serta memelihara kelestarian minyak bumi dan mengurangi penggunaannya. Contoh, jangan boros bensin, solar, dan gas.
jawabannya, maka akan timbul kekacauan karena perasaan mau menang sendiri, sehingga menyebabkan orang lain merugi. Akhirnya negara pun akan kekurangan sumber energi. 5. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Jawabannya, 1. Jangan sering bepergian dengan kendaraan bermotor. 2. Gunakan sepeda atau jalan kaki apabila jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. 3. Saat memasak, matikan api pada waktunya. Jangan lalai. Nah, hari ini kamu akan kembali bermain, lempar, dan tangkap bola. Kamu akan bermain dengan variasi yang berbeda. Permainan lebih ditekankan kepada teknik melempar lurus. Perhatikan arahan dan contoh dari gurumu. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola secara berkelompok. Baca lagi cara bermainnya dan diskusikan teknik gerakan dengan gurumu. Selanjutnya, diskusikan hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kelompokmu berhasil menjadi pemenang? Mengapa? Sikap apa yang harus ditunjukkan oleh anggota kelompok agar menjadi pemenang? Bagaimana perasaanmu saat mengalami kekalahan? Apa yang harus kamu lakukan ketika mengalami kekalahan? Bagaimana sikap yang harus kamu tunjukkan kepada tim yang kalah? Bagaimana sikap yang harus kamu tunjukkan kepada tim yang menang? Sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu? Demikianlah pembelajaran kita di pembelajaran 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.